Sangat menyenangkan, recommended deh buat kalian yang mau ke Banjarmasin harus nyobain ini. Perjalanan kita ini disebut dengan Jalur Krepeten atau Jalan Jenderal Sudirman. Dari sini kita akan langsung menuju Kodamar atau Pemkot. Dari si Pemkot kita akan memutar sedikit ke Taman Kamboja. Kamboja kita ke kediaman samping Gubernur Kalimantan Selatan. Diteruskan ke melewati jembatan ada Madiaksa Kayu Tangi Isparman terus tembus kita ke Krepeten lagi. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Well, baik, daerah ini namanya dengan nama pertamanya adalah Merong. Merong adalah sebuah kota kecil di Utrecht Belanda. Di Belanda dulu. Lalu mereka melihat potensi daerah untuk daerah ini, terutama Banjarmasin yang luasnya kurang lebih 98 km persegi tanah gambut. Jadi pada waktu itu orang Belanda ingin membangun daerah ini, ada berbagai perumahan atau barak-barak untuk para tentara, sekolah-sekolah, rumah sakit. Karena menyadari beberapa tempat ya di sekitar sini, terus sampai ke Bukit Jalan Sulawesi, sampai ke Pelabuhan Lama Sama, sampai ke Terik Saspi, Teluk Dalam, dilanjutkan lagi terus sampai ke daerah sini. Setelah selesai melakukan pelan-pelan mereka melakukan bangunan kayak perumahan, barak-barak dan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit barak-barak sini. Atau orang lebih mengenalnya daerah ini dengan Pulau Tatas. Sebenarnya sih bukan pulau. Dalam buku sejarah itu Port Tatas, Pelabuhan Tatas. Pelabuhan sebenarnya Tatas. Tapi orang Banjar menyebutnya dengan Pulau Tatas. Bahkan ada yang menyebutnya Asrama Tatas karena dulu kan ada. Nah kalau ini baru, di depannya itu ada pasti apa? Ya, pasti tahu, Jujumbui. Nah kalau sejarahnya yang kita cuma orang-orang tertentu yang benar-benar mempelajari tentang sejarah Celok-Celok, sejarah Banjar. Ya, saya tidak cerita itu tentang awal-awalnya, tapi sudah ada bentuk perlawannya karena tidak. Jenderal ini dibangun oleh Presiden Jepang pada awal abad ke-18. Jadi pada waktu itu karena mereka melihat banyak sekali tempat-tempat ibadah atau rumah-rumah ibadah punya orang Muslim. Lalu Presiden Jerman itu meminta izin kepada kolonialis untuk membangun tempat ibadah mereka. Nah lalu dibangunlah, kebetulan juga tentara Belanda itu kedil Belanda itu lalu dibangunkanlah itu gereja katedral. Di sampingnya ini juga itu bangunan-bangunan yang didirikan orang Belanda, karena di depannya ini dari sini katanya sungai. Ke pasar lima itu karena apa? Karena itu waktu orang Belanda pertama para tentara itu datang ke sini, tentara Belanda itu kapal besar milik orang Belanda itu sampai katanya ke depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin itu bisa sampai. Itu berarti sungai kita sangat besar zaman dulu. Ya, jadi ini adalah rumah makan Sambal Acan. Rumah makan Sambal Acan ini adalah bekas kediaman orang Belanda juga, mungkin itu jenis kayak dari Om Gubernur atau Sekda. Sedangkan bangunannya ini adalah bekas kantor sipil Belanda. Bekas kantor sipil Belanda ini sudah lama sekali, akhir abad ke-17. Dulunya bukan kayak gitu, bukan kayak rumah Belanda kayak gitu. Nah, setelah Belanda pergi dari sini pada tahun 1998 baru dibangunlah rumah adat itu dalam bentuk hubungan tinggi.
Banjarmasin ini sangat bagus untuk dunia perdagangan, ya, untuk perniagaan. Baik, di depan kita ini ada patung ikan kelabau. Nah, kenapa ada patung ikan kelabau? Kata Pak Wali Kota, sungai itu menyimpan banyak sekali ikan-ikan dan bisa memberikan kehidupan bagi rakyat Kalimantan Selatan, bagi orang-orang Banjar yang tinggal di pinggiran sungai. Nah, orang Banjar yang tinggal di pinggiran sungai itu disebut juga dengan Banjar Melayu, ya, Banjar Melayu. Sedangkan orang Banjar yang lainnya itu ada Banjar Pahluan. Nah, dan disebut orang Banjar Pahluan atau hulu sungai. Ya, maka itu disebut kayak orang baik, kandangan, amutau, rantau, itu disebut orang Pahluan. Baik, di sebelah kiri kita itu adalah Taman Kamboja. Dulunya Taman Kamboja ini adalah katanya tambutan daun akolas. Nah, jadi waktu itu pada sekitar tahun 98, 99, pokoknya di bawah tahun 2000, makam ini dipugar. Makam ini dipugar dijadikan taman. Waktu itu wali kotanya kota mana? Nah, lalu berubahlah jadi taman seperti itu. Nah, jadi bagi anak-anak muda itu dengan kepanjangan di bunga di atas kuburan sana. Kalau mau dijual hanto ya, kalau mau dilakukan hanto kita ngalih. Hilang mungkin nanti orang berganjak kilo lah. Banyaknya berganjak kilo aja. Dan atau komando, ada juga sekolah, ada juga rumah sakit. Ada sekolah, ada rumah sakit di sebelah sananya. Jadi setelah Belanda meninggalkan kita, meninggalkan bumi Banjarmasin, yang ada tuh kalau di bagian rumah Banjar, yang tertinggal itu cuma sekolah, rasanya SMP 1, ada rumah sakit jiwa rasanya. Nah, di depannya ini adalah Pulau Tatas seseorang atau asrama Tatas, itu adalah ada menunjukkannya asrama perwira ada juga. Dan ini adalah lapangan Merdeka dulu. Ya, mungkin kalian belum sempat melihat, dulu ada patung 7 Jenderal. Ada patung 7 Jenderal. Mungkin anak-anak muda tidak pernah melihatnya, tapi ya, di situ aja main bola itu pada anak-anak. Muka main bola mau dikam kada paham. Kada paham. Itu lapangan Merdeka dulu main bola gitu. Tapi berhalangi itu jam-jam saya ini lah, jam-jam saya ini anak-anak kita cuma bisa bermain, tapi kada kau main di sini ya. Pimpinan turun kedua nih, ada kebanyakan kuitannya apa maling ya. Coba wanita turun di panggung wanita ibu panggung atau di tempat berikat pinggang. Baik kan turun, pokoknya bila anak kasih, coba wanita yang ada panggung kuitan. Ya kalau salah. Jadi Omai Cup itu mau pacaran, kada mau pacaran. Jadi kita bikin ponton kain ini pada tahun 1974. Waktu itu Bapak Gubernurnya membangun Bapak Haji Pak Subarjo katanya. Pak Subarjo, dan selesainya diperkirakan itu banyak yang ada tahu, tapi diperkirakan tahun 79 selesainya. Diperkirakan itu ada yang mengatakan tahun 78, ada yang mengatakan 79. Nah, karena katanya dulu berbeda, katanya tahun 79 aku pertama kali sembahyang Jumat ya. Nah, itu mungkin. Nah, jembatan yang kita lintasi saat ini adalah namanya banyak menyebutnya dengan Jembatan Merdeka. Nah, karena dekat dengan lapangan Merdeka. Tapi anak-anak muda zaman sekarang lebih hebat lagi, kubahnya lagi hebat. Nah, jadi itu dulu dibangun oleh para saudagar dari Tionghoa. Nah, sedangkan tahun 2011 kira-kira itu kenapa dia ada patung pengantin? Karena menunjukkan bahwa Banjarmasin adalah sebagai simbol, sebagai kota pariwisata. Waktu itu karena digalakan sektor pariwisata, ada pipit Indonesia, pipit Banjarmasin, ada istilah-istilahnya. Baik, jalan yang kita lintasi ini adalah namanya Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalan Jenderal Ahmad Yani ini hanya dari sini sampai Balikpapan tetap namanya Jalan Jenderal Ahmad Yani. Itu kurang lebih 380 km. Bahkan itu kayak pada zaman dulu juga jalan ini dari Banjarmasin sampai ya, ini sekadar cerita buat anak-anak muda mungkin banyak tidak tahu ya. Ini di samping kita adalah rumah sakit kulit, ada di bumi Kalimantan, dibangun pada akhir abad ke-17 yang diprakarsai oleh pada waktu itu para pejuang kita, ya, pejuang kita yang ingin membangun. Nah, akhirnya dibangunlah rumah sakit ini
Lalu setelah selesai kita makanan tempat turis. Jadi sebenarnya yang membangun juga orang kita rakyat Banjar. Tetapi Belanda mereka hanya mendesain pembangunan. Dan juga pada awal mulanya tenaga medis yang dulunya, kalau dulunya itu banyak sekali sungai-sungai, bahkan sungai-sungai itu lebar. Bangunan yang ada sekitar 472 sungai yang ada di Banjarmasin. Yeah. Ya, Bapak-Ibu, kita memasuki ini Jalan Gatot Subroto ya. Sebagai informasi aja, Jalan Gatot Subroto ini di era tahun 80-an, 90-an, ini adalah daerah orang-orang sugih, orang-orang kaya. Nah, kalau kita masuk sebelum ada perubahan Citraland, Citragarden, Yakin, Bonjamin. Jadi terbanyak di benak kita di sini adalah orang-orang sugih. Orang Jepang dan sugih kita belum. Nah, di sana bersih dan lebar. Jadi mungkin banyak orang mandian. Ya sekitar mungkin sampai 5-10 meter itu di badan sungai ini. Banyak tuh kalau sore-sore sama kamarnya itu orang mandian. Bahkan ada mengadakan main baju cukupan. Bahkan ada yang main pakai gedang pisang. Nah itu. Jadi sungai ini ya pulau-pulau Kalimantan. Yeah. Menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat, terutama masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Nah, lalu setelah beliau meninggal dunia, orang sangat menghormati jasa beliau. Lalu dibikinkan makam dan makam beliau selalu setiap hari ya itu diziarahi orang. Bahkan haul Angah. Datu Angah ini adalah salah satu dari pilihan Datu Pulang Bayan. Ini adalah jembatan Baruahajar, salah satunya untuk menggunakan yang nanti dari Malaka dan kehidupan
bagi masyarakat Banjar yang terutama yang tinggal di pinggir-pinggir sungai. Panjang Sungai Bantapura ini kurang lebih 125 km. Kedalamannya itu antara 5 sampai 15 meter. Kalau lebarnya, kalau dulu mungkin sampai 5 meter lebih. Kalau dulu buktinya kapal besar Belanda itu bisa duduk dan orang-orang yang dari luar pulau Kalimantan datang ke sini. Sultan Adam itu salah satu raja Banjar yang menerapkan syariat Islam di kerajaan Banjar pada zaman dulu. Jadi beliau juga seorang raja dan seorang ulama. Jadi mereka dengan pelan-pelan tapi pasti itu beliau menerapkan ajaran-ajaran Islam serta syariat Islam kepada masyarakat Banjar pada waktu itu. Beliau juga seorang pejuang, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah. Untuk Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari itu mereka tidak ada kompromi dengan Belanda. Setelah sekali pernah melakukan perjanjian atau itu dihianati, mereka tidak percaya lagi, lalu terus mereka berjuang melakukan perlawanan. Ada istilah gimana? Tapi yang jelas itu saking keluarnya Belanda, saking marahnya Belanda pada Datuk Diri kita yang berjuang melawan kolonialisme Belanda, lalu kita hancurkan itu kerajaan Banjar.
Pak, Jalan Sumarman ini dulunya namanya itu Jalan Kalimantan. Orang lebih mengenal dengan nama Kampung Kreten. Ya, Kampung Kreten itu ada sekolah SD, itu sekolah Belanda dulu, itu lebih hampir 200 tahunan. Dulu saya Kampung Kreten ini sampai ke sana. Itu ada dua versi gereja, itu ada gereja orangnya Belanda, ada gereja Dayak. Nah, gereja Ibrahim Israel itu kalau tidak salah mungkin 200 tahun lebih, bahkan mungkin 300 tahunan. Yang dibangun juga oleh orang Belanda. Nah, keperluan orang-orang Eropa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu kan beda makanan orang Banjar sama orang Eropa. Ya, nah, tapi yang sekali-sekali di ujung pilih Banjarang aku dijebak sini orang Belanda. Dan juga di daerah sini ya, daerah Kampung Kristen ini dulu itu banyak anjing-anjingnya. Nah, entah terjadi perubahan apa sehingga jadi ini. Dan juga menunjukkan ada juga toko serba ada yang mana di sini warga sipil yang berbelanja ke sana. Bahkan ada dua tempat. Bahkan di sampingnya itu ada Korem, kan kantor Korem. Itu ada yang bilang itu ada sejarah, ada orang Belanda yang bilang katanya itu tempat-tempat orang karaoke pub atau apa mereka untuk berdansa sejenis kayak gitu. Bisa kalau tidak salah kita sudah selesai. Perjalanannya sangat menyenangkan, murah, asik, lama, keliling Banjar, tahu-tahu sejarah-sejarah Banjar, jalan-jalan Banjar, terus makam-makam dari pangeran-pangeran Banjar, para pejuang Banjar, terus nama jalan yang sekarang udah diganti, yang dulunya diciptakan Belanda, macam-macam lah pokoknya sejarah tentang Banjar. Masalah harga cuman 10.000 satu orang, setiap kali perjalanan itu 1 jam. Jadi kalau kita mau ke sini itu tuh per jam ya. Kalau mau naik, misalkan kita mau naiknya sore jam 4 gitu, kita harus datang setengah jam sebelum dari jam 4. Jadi sama seputaran itu. Kalau mau jam 5, setengah 5. Kalau mau jam 6, setengah 6. Kalau weekend sampai jam 10 malam. Tapi kalau weekday cuman sampai jam 6 sore. Dan itu sangat menyenangkan. Recommended deh buat kalian yang mau ke Banjarmasin, harus nyobain ini. Bis perjalanan.